orang yang suka ngakal-ngakali begitu. Kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa. Enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan, karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Wa qala wasdawuh sapa Aliyun Sayyidina Ali karramallahu wajhah dawuhe innallaha satuna Allah iku lam yu'ti ora paring sapa Allah ahadan kepada seorang pun bil furqati gara-gara perpecahan, ora paring khairon ing kebagusan sedikit pun. Ora nek ceritane barokah gara-gara berpecah belah ora enek. Ngono mau la minal awalin, ora ono saking wong-wong zaman biyen, wala minal akhirin, lan yo ora ono saking wong-wong zaman akhir. Li anal qauma krana sedune kaum iku idza tafarraqat nalikane wis berpecah belah cerai berai apa qulubuhum piro-piro atine kaum wala ibad dan sudah bermain-main mempermainkan bihim kelawan kaum apa ahwauhum hawa-hawa nafsu mereka. Kalau sudah nuruti nafsu, emosi, ambisi, serakah, fala yarawna, maka mereka tidak lagi melihat lil manfaatil ammati, bagi kemaslahatan umum, tidak melihat mahalan adanya tempat, wala maqaman, sama tidak ada posisi. Wong lek kadung nuruti nafsu, serakah, ambisi, enggak ada pikiran sedikit pun tentang pentingnya kemaslahatan umum. Sing penting aku menang, dan mesti ngerusak, mesti ngerusak. Wala yakunu lan ora bisa dadi, wala yakunun ora iso dadi ummatan muttahidatan, umat yang bersatu, bal akan tetapi ahadan sendiri-sendiri, ijen-ijen, kelihatannya bersatu tapi mereka bercerai-berai, mujtami'ina halih berkumpul ajsadan secara fisik, secara jasmani, tapi mutafarriqina bercerai-berai, kuluban dalam hati, wa ahwaan dan keinginan. Sakjane dalam hati saya, NU yang dulu namanya organisasi, zaman sekarang dirubah menjadi perkumpulan NU. ADART-nya pun kalau dulu ADART organisasi, PO peraturan organisasi, sekarang istilahnya perkum, peraturan perkumpulan. Beda banget kami yang ngajar bahasa itu, makna organisasi dengan perkumpulan. Wong ngumpul genduren tahlilan itu perkumpulan, ibu-ibu PKK itu ya perkumpulan, ya paguyuban itu ya perkumpulan. Tapi kalau organisasi itu lebih dari itu. Perkumpulan itu ada ideologi yang mengikat mereka, ada tujuan, ada visi misi, ya, ada program step by step untuk mencapai tujuan itu. Lalu ada kaderisasi, ada
penempatan orang sesuai dengan kemampuan maupun di titik mana dia ditempatkan. Ya, terus ada koordinasi, ada sistem komando, bla bla. Yang semuanya itu terorganisir dengan baik untuk mencapai tujuan. Tujuan itu dalam rangka berkhidmah kepada ideologi yang diyakini. Itu organisasi. Eman kok tahu-tahu dirubah jadi perkumpulan ya. Eman jadi ketua PB, besok dirubah mana? Jadi organisasi mana? Perkara negara menyebut perkumpulan, biar di lembar negara saja disebut perkumpulan. Tapi dalam berjamaiyah menggelorakan semangat, jenenge ya tetap organisasi. Ya. Eman, asli eman. Zaman Mbah Hasyim menyebutnya bukan perkumpulan, organisasi. Jadi NU berdiri sebagai organisasi. Nah, gitu. Masya Allah, kok ada masalah ini piye. Repot juga ketika di atas itu orang yang enggak jeli tentang penggunaan bahasa, makna bahasa. Tahsabuhum jami'a, kau kira mereka itu bersatu, berkumpul, tapi sejatinya wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Wasaru kama qila, jadilah umat yang bercerai-berai itu seperti yang dikatakan dalam pepatah. Jadi apa? Ghanaman mutabaddidah, bagai kambing yang kacau balau murat marit fi sahra, di padang rumput, di padang pasir. Ini penggunaan kata. Sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu begini, orang atau kaum yang suka ngakal-ngakali, ya, itu dalam Quran dulu kayak orang Yahudi yang suka ngakal-ngakali hukum, dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka memang tidak berburu ikan di hari Sabtu karena sabat Sabtuan, ibadah mereka Sabtu. Tapi mereka Jum'ah itu masang perangkap ikan di laut apa di sungai. Sabtu mereka ibadah, Ahad mereka ambil. Nah, intinya kalau menurut Quran kan kalau di hari Sabtu ikan itu banyak. Terus untuk menguji keimanan mereka, Allah perintahkan ibadahnya hari Sabtu. Akhirnya supaya tetap bisa menangkap ikan di hari Sabtu, Jum'ah perangkap ikan jaring sudah dipasang. Sabtu ikan pada nyangkut di jaring, Ahad mereka ngambil. Dengan begitu secara zahir mereka enggak mengambil ikan di hari Sabtu. Secara zahir enggak menyalahi hukum. Tapi ketika mereka ibadah di sinagog hari Sabtu itu, hatinya kelingan jaring yang ada di sungai tadi oleh para yalangun itu. Jasadnya di tempat ibadah, hatinya di sungai, di tempat jaring itu. Nah, dahulu
orang yang suka ngakal-ngakali begitu. Kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa. Enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan. Karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Yang ini diserupakan kayak kambing. Orang bercerai-berai kayak kambing di padang rumput, terus bercerai-berai, ya mesti disergap serigala, atau jadi jadi objek sasaran penjaraan oleh binatang-binatang buas. Binatang buas ke macan macam-macam langsung sergap. Nah, sing serigala enggak wani karo macan, menengai, ya, nunggu barangkali ada yang tersisa dari macan itu. Sehingga umat yang bercerai-berai itu kayak kambing, bisa jadi jatuh ke tangannya perampas kayak macan, bisa jadi jatuh ke tangannya maling-maling yang nunggu mengambil menyolong yang diambil oleh macan tadi. Nah, menyerupakan orang berpecah belah kayak begini tentu nggak salah. Menyerupakan orang yang suka ngakal-ngakali, memalsukan kayak monyet, seperti Quran juga mensabdo Yahudi kayak monyet, tentu nggak salah memang. Dan yang diusurbakan kayak monyet itu perilakunya, bukan orangnya. Orangnya ya tetap anak Adam. Sekarang lagi rame-rame ngamuk, panas-panas, ngajak perang. Padahal itu kan ya soal cara mengingatkan orang. Lalu di Quran juga orang-orang Yahudi, Bani Israel, yang gaya kaya ulama-ulama ngalur ngidul nggo kitab sak pirang-pirang, tapi gak paham, gak iso maca, gak iso nglakoni, itu diserupakan kayak himar. Ya, di Quran ini kama talil himari yahmilu asfaro. Ya, tentu ibarat kayak begitu itu kalau sekarang dipakai juga enggak apa-apa. Koning gaya tok ya kaya dokter-dokter. Tibake rada pekok gak ngerti ilmu, kayak himar. Yang kayak begitu itu ya memang dulu Quran menyebutnya kayak himar juga, gitu. Dan kalau seperti itu kau tuduh pelecehan, masa Quran itu yang murui pelecehan. Quran itu menyebut begitu supaya kita itu beriktibar, ambil pelajaran, ambil nasihat dari peristiwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah ghanaman seperti kambing, mutabadidatan yang murad-marid, fi sahra di padang, kon ahad telah mengepung pihak kambing-kambing itu anwa usibak berbagai macam binatang buas. Fabaqauha muddatan, kalau sementara kambing-kambing itu tetap salimatan selamat. Kalau sekarang sementara selamat itu sementara saja, ditenono sak jam kas habis sampean. Aja santai-santai Mas, selamat itu sementara wae. Kalau enggak segera bersatu lagi, habis. Ya,
diambil berbagai partai kader NU, lalu karena kader NU marit di berbagai partai, antar kader NU tengkar karena kepentingan partainya beda. Kalau sementara mereka selamat, imma bisa jadi li'anna siba lam yasil ilaiha, bisa jadi karena binatang-binatang buas itu belum sampai ke kambing-kambing tadi. Wala budda min an yasil ilaiha, dan pasti tidak bisa tidak, pasti sampai yauman ma di suatu hari. Tinggal menunggu hari, ojo santai mas. Tenang orang apa-apa loh, tinggal menunggu hari mas. Tetap ini hancur-hancur. Wa imma bisa jadi li anasiba, karena binatang-binatang buas itu atathu al-muzahamah, saling berebut, saling berdesak, mendorong binatang-binatang buas itu ilal qital, untuk saling berperang membunuh bainaha, antar binatang buas itu. Jadi sekarang selamat, binatang buas belum datang, ya bisa jadi karena binatang buas tukaran dhisik. Nanti ada binatang buas yang menang, ada binatang buas yang kalah. Yang menang akan menyergap kambing-kambing itu, memangsa kambing-kambing. Yang kalah menengah ngenteni turani, nyolong kesempatan. Sehingga kambing-kambing yang berpecah belah itu tetap apes. Bisa jatuh ke tangan perampas, bisa jatuh ke tangan maling-maling itu. Tetap enggak baik. Fayaghlibu fariqun fariqun, sehingga satu kelompok binatang buas mengalahkan kelompok yang lain. Wa yasirul ghalibu ghasiban, binatang buas yang menang jadi perampas. Wal maghlubu sariqan, binatang buas yang kalah menjadi pencuri. Terus gimana posisi kambing? Fataqaul ghanam baina ghasibin wa sariq. Ya, sehingga kambing-kambing itu jatuhnya, posisinya ada di antara binatang buas yang siap menyergap atau binatang buas yang sekedar terima mencuri kambing itu. Apik boleh berpecah belah, enggak apik, enggak. Fattafarruqu sababud dha'fi wal khidlan wal fasal fi jami'il aznan. Yang namanya berpecah belah itu mas, mesti menyebabkan lemah, terhina, gagal di sepanjang masa. Bal huwa majlabatul fasad, bahkan perpecahan itu mendatangkan kerusakan. Wa matiyatul kasad, dan seakan perpecahan itu kendaraan yang menghantar pada lesunya ekonomi, lesunya perdagangan.